Oke. Udah lama banget ya. Jadi kali ini kelanjutan dari proyek matematika SMA gua gitu. Ini udah nyampe ke bab 5 ya. Di bab 5 ini gue bakalan menjelaskan masih kelanjutan mengenai fungsi-fungsi itu ya. Kemarin kan udah fungsi persamaan kayak begitu ya, bentuk-bentuk persamaan begitu ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya gitu. Jadi nanti di sini seperti biasa kelanjutannya bakalan ada latihan soal gitu. Oke? Maaf ya lama gitu. Oke. Langsung saja 1 2 3. Kok 1 2 3? Iya dah. Orang Indonesia. Oke. Pertidaksamaan. Ya. Pertidaksamaan definisinya ya jadi Allah Akbar, emang kagak ya, itu ponakan saya, adik saya gitu. Orang-orang sekarang udah nyebutnya adik saya banget gitu deh, adik saya, adik gua banget gitu, udah kayak mirip banget, emang udah semirip itu mukanya gitu ya. Pertidaksamaan gitu. Jadi definisi dari pertidaksamaan itu adalah hubungan antara dua hal yang berbeda. Jelas ya. Di sini pertidaksamaan tidak sama. Itu kan sinonimnya katanya itu adalah berbeda gitu ya enggak sih? Iyalah gitu. Nah, di sini kalau persamaan itu lambangnya cuman sama dengan aja gitu ya. Cuman satu ini doang kan persamaan ya. Kalau di pertidaksamaan itu ada 4 gitu ya, dibedakan oleh 4 lambang berikut gitu. Yang pertama ada kurang dari, terus ada lebih dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan begitu. Nah, 4 lambang itu apa sih bedanya, kenapa kok berbeda gitu, kita bisa ilustrasikan dalam bentuk grafik bilangan gitu ya, paham kan? Grafik garis bilangan gitu ya. Nah, garis bilangan di sini gue udah tulis ya kan. Di sini sebenarnya ini kebalik, sebenarnya kayak begini ya. X lebih besar dari A begitu ya. Terus ini X lebih besar sama dengan A. Terus ini X lebih kecil dari A, ini X lebih kecil sama dengan A begitu. Jadi bisa kita kita ambil ciri begitu, kita ambil tipsnya. Jika X lebih besar dari sebuah titik, itu jalannya adalah ke kanan. Himpunan penyelesaiannya itu ke kanan gitu ya. Jika kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya itu ke kiri. Oke, ke kiri. Kalau lebih dari itu ke kanan, kalau lebih kecil itu ke kiri gitu. Oke. Nah, perbedaan kedua yaitu mengenai adanya sama dengan ini ya, dengan tidak ada gitu. Apa perbedaannya? Yaitu di gambar titiknya gitu. Kalau tidak ada sama dengan gitu, tidak ada sama dengan, no sama dengan, itu ini bolong gitu. Kalau yes sama dengan itu isi titiknya, seperti itu ya. Begitu ya. Oke, mengerti sampai sekarang? Nih, sampai sini mengerti? Oke, kita lanjut ya. Di sini gua ada memasukkan gitu. Di sini gua ada memasukkan 4 jenis pertidaksamaan gitu ya. Gua jelasin atu-atu. Oke. Dari yang pertama. Maaf ya rame ya. Yang pertama itu adalah pertidaksamaan linear. Ini biasanya bentuknya ya garis gitu, kayak garis gitu. Pertidaksamaan linear ya. Kan kita udah ketahui ya di materi persamaan kemarin bahwa bentuk dari fungsi garis itu ada sebuah koefisien kemiringan gitu ya, ada gradien begitu. Nah, gradien di sini ini ya kan, ini kan bisa dipindah ruas jadinya n min m x, ini gradiennya begitu ya.
Paham sampai sini? Nanti bisa dipindah ruas sendiri ya, coba-coba gitu. Bisa nemu gradiennya itu adalah n min m gitu. Atau enggak itu m min n gitu. Atau enggak ini sama aja gitu. Tergantung pindah ruasnya kemana gitu. Gitu ya. Tapi sejauh ini pertidaksamaan itu yang kita cari adalah solusi x-nya. Gitu. Jadi kalau gambar-gambar kurva, garis itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah garis bilangan ini gitu. Kan mengetahui himpunan penyelesaiannya, begitu ya. Yang kedua, ada pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini biasanya bentuknya kurva ya di persamaan gitu. Ya kan ini ya ini juga bentuk kurva tapi ada himpunan penyelesaiannya gitu loh, kayak apa sih himpunan penyelesaian? Adalah begitu ya, himpunan penyelesaian kayak solusi gitu ya. Bentuknya sama ya begitu. Ini lambangnya bisa ganti ya, nggak cuman itu gitu, bisa ganti lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, bisa ya. Oke, selanjutnya ada pertidaksamaan bentuk akar. Pertidaksamaan bentuk akar ya itu memiliki solusi bernilai positif, fx lebih dari 0 atau y lebih dari 0 bernilai positif, kecuali untuk permasalahan ini kurang dari ini dengan g-nya itu negatif ya, negatif, g negatif, maka itu tidak mempunyai solusi karena nilai akar itu solusinya selalu positif gitu. Tapi ketika permasalahannya seperti ini ya, akar begini kurang dari dan g-nya negatif gini ya, ini tidak punya solusi, no solution ya, tidak punya solusi jika bentuknya seperti itu permasalahannya ya kan. Makanya kita tuh kalau cari masalah itu yang ada solusinya. Tapi percaya deh, Tuhan itu selalu memberikan masalah yang kita bisa cari solusinya. Nih udah kayak guru matematika di SMA gua nih, nyambi ceramah. Oke, selanjutnya ke jenis yang keempat, ada pertidaksamaan mutlak. Di sini ya, mutlak sama akar itu sebenarnya tidak jauh beda, tapi berbeda. Paham nih? Mutlak ini adalah maksa force positif gitu ya, force positif ya bahasa Indonesia. Ya pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maksa positif gitu. Kenapa maksa positif? Ini biasanya dipakai untuk mengukur atau ukuran itu, menghitung ukuran ya. Jarak biasanya begitu ya, ukuran jarak. Nggak mungkin jarak negatif itu, nggak mungkin. Jarak rumah gua ke sekolah lu berapa gitu, negatif 2 km. Mikir nggak lo? Jadi begitu ya gitu. Nilai jarak, nilai ukuran berat, massa itu nggak ada yang nilainya negatif. Namanya ukuran tuh tidak ada yang nilainya negatif. Makanya kalau perhitungan jarak biasanya begini nih, perhitungan jarak A kuadrat min B kuadrat mutlak positif gitu ya, itu nilai jarak gitu dipaksa positif gitu, even hasilnya nanti negatif, jika ada lambang mutlak maka nilainya positif, begitu ya. Udah paham sampai sini? Yuk bisa yuk. Selanjutnya di sini pertidaksamaan mutlak. Nah, maka kan ini mutlak ya dipaksa positif, itu ada kemungkinan bahwa sebenarnya itu bisa saja negatif atau bisa saja positif gitu ya, untuk x kurang dari 0, untuk x lebih dari 0 gitu ya. Jelas ini negatif, ini positif gitu. Nah, bentuk umum gitu. Sekarang kita masuk ke fungsinya gitu, fx-nya. Jika mutlak fx itu kurang dari g, maka ada kemungkinan memiliki solusi seperti ini. Ada dalam rentang gitu. Misalnya ini negatif g
ingat bolong ya, ini bisa saja solusinya di sini nih. Serut ya, solusinya di situ. Terus bisa saja dengan permasalahan yang sama solusinya begini. Nanti ini kalau nggak salah ini udah gue bahas sih gitu di UTBK gitu kalau nggak salah ya, gitu ya. Tapi nanti kemungkinan ada deh soal yang seperti ini. Jadi solusinya seperti ini. Ini ada negatif G, di sini ada G. Solusinya tuh begini. Nah, begini. Tapi tepat di G-nya itu enggak gitu. Makanya gambar solusinya seperti ini dan penulisan solusinya dalam bentuk matematikanya seperti ini gitu. Karena ini bisa saja gitu. Kok enggak sekalian G kurang kok nggak sekalian fx kurang dari g begini, kok nggak sekalian gini ya, fx ya, kenapa kok nggak sekalian gini gitu, karena ada negatif g yang tidak memenuhi. Paham nggak? Paham kan? Paham ya, insyaallah ya. Yuk kita langsung lanjut ke persoalan 3. Permasalahan fx mutlak lebih dari g. Nah, kemungkinannya hanya ada ini nih. Jadi gimana gambarnya? Gue gambar ya, coba ya. Ini G, ini negatif G. Kurang dari, lebih dari. Nah, ini kan yang sering kita temuin solusinya ya, yang kita sering pelajari, sering kita latihan di sekolah. Itu kan kayak begini nih solusinya. Selanjutnya ini kita ada dua fungsi. Ada fungsi fx sama gx dengan lambang kurang dari. Ya, kok nggak lebih dari, bisa dibalik, ini kan bisa ditulis begini, gx mutlak lebih dari, nah bisa gini kan, sama aja gitu ya, solusinya pasti seperti ini. Kenapa? Karena mutlak itu adalah sama-sama dengan akar, sama-sama dengan kuadrat, maka bisa dicari melalui sebuah perkalian seperti ini. Perkalian apa ini biasanya? Pencarian faktor gitu ya. Begitu ya? Paham? Oke, selanjutnya ada pembagian ya. Terus ada titik di sini K. Solusinya seperti ini. Sama dengan yang di atas, tapi ini masuk ke GX gitu. Kok bisa sih masuk ke GX? Kan begini, bro. Ya. GX gini kurang dari K, ya kan? Kan bisa tulis seperti ini. Kenapa pasangannya sama GX gitu ya? Nah, begini kan. Karena mutlak, bisa positif, bisa negatif, maka dikalikan. Seperti itu gitu. Jadi ya, jadi seperti itu pembahasan kali ini. Selanjutnya bakalan ada latihan soal, dan gue nggak janji itu kapan ya, nggak mesti besok juga, sorry. Oke, see you next video, bye bye, selamat belajar.